Kita lanjutkan. Ya. Tadi di situ dalilnya ati'ullah, ada kata-kata ati'u. Wa ati'ur rasul, ada kata-kata ati'u. Tapi ketika wa ulil amri tidak diikuti ati'u. Wa ulil amri minkum. Nah, ini ada rahasianya. Apa itu? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, itu mutlak, wajib dipatuhi. Sedangkan taat kepada pemimpin dalam tanda petik. Makanya tidak diikuti dengan ati'u. Apabila tidak menyimpang dari aturan agama, ajaran Islam, boleh dan harus ditaati, wajib ditaati. Tapi kalau menyimpang dari aturan agama, tidak boleh. Sekarang kita masuk ke isi kandungan surat An-Nisa ayat 59. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beberapa hal kepada orang-orang mukmin. Di antaranya adalah satu. Nah, isi kandungan surat An-Nisa. Satu, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan ulil amri. Yang kedua, menyelesaikan masalah perbedaan pendapat dengan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi kalau ada masalah eteng-etengan, maka jalan keluarnya adalah dikembalikan. Apakah ada dalam Al-Quran, apakah ada di dalam hadis Rasulullah. Ya. Itu harus dikembalikan ke sana. Jangan menangis sendiri. Yang ketiga, penegasan Allah Subhanahu wa taala bahwa mengembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada mengikuti pendapat manusia. Sekarang kita masuk ke contoh perilaku taat. Di antaranya adalah satu, selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta meninggalkan larangannya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nah, itu contohnya anak-anak sendiri yang mencarinya. Sebutkan atau tunjukkan, tulis contoh dua contoh mentaati perintah Allah itu seperti apa, mentaati Rasul itu seperti apa, meninggalkan larangannya itu bagaimana, contohnya seperti apa. Nah, itu berarti tiga. Ya. Jadi nomor satu contohnya tiga. Yang kedua, merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Contoh perasaan menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang Allah itu seperti apa? Tiga, mentaati dan aturan-aturan yang telah disepakati, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Contohkan satu saja. Mentaati pemimpin sebagai perintahnya sesuai dengan tuntutan dan syariat agama. Contohkan satu saja. Yang kelima, menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak kepada kemaksiatan. Ya, contohnya satu saja. Jadi yang nomor 1, 3, 1, 1, 1, 1. Berarti ada contoh 5, 6, 7. 4 dan 3, 7. Sekarang kita masuk hikmah taat pada aturan. Hikmah yang diperoleh dari taat pada aturan diantaranya. 1. Hati dan pikiran akan menjadi tenang dan lebih bertanggung jawab. Jelas tidak ada beban karena semua perintahnya dijalankannya. Yang kedua, kehidupan akan lebih tertata dan terarah. Ya. Jadi
tahu apa yang harus dilakukan dan tahu apa yang harus ditinggalkan. Yang ketiga, akan mendapatkan kemudahan dalam segala urusan. Jelas, orang yang taat kepada perintah apa saja itu pasti akan mendapat kemudahan. Paling tidak akan ditegur, tidak akan dimarahi. Yang keempat, tidak akan ada banyak waktu yang terbuang karena semuanya di planning ya, sesuai dengan perintahnya. Yang kelima, tidak akan terjerumus ke hal-hal yang buruk. Jelas. Ya, karena tidak menjalankan apa yang dilarangnya. Nah, yang keenam, akan mendapatkan keutamaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu yang penting. Ya, untuk pertemuan yang pertama hanya itu materinya. Yang penting adalah tugas. Tadi yang pertama anak-anak adalah menyebutkan contoh tadi ya, menuliskan contoh. Yang kedua, membaca surat An-Nisa ayat 59 dengan fasih. Setelah bisa membacanya dengan fasih, baru dihafal. Yakin anak-anak mempunyai IQ yang mampu untuk menghafal. Kalau tidak bisa menghafal, itu bukan karena tidak mampu, tapi malas. Ya, boleh sepenggal. Ya, kalau tidak bisa baca Arab, ayo mencari siapa yang bisa menyimak bacaannya, bisa membetulkan, terus ditulis Latin. Bisa sepenggal seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Sudah itu berkali-kali dihafal, kemudian dibaca, kemudian dihafal. Baru melanjutkan yang selanjutnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu dihafal dulu. Kalau sudah di-store, baru melanjutkan. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Terus diartikan. Mengartikannya juga begitu. Sesuai dengan ayat yang dipenggal tadi. Bisa. SMK Raden Umar Said bisa. Nah, itu prinsipnya ya. Moto dari SMK Raden Umar Said bisa. Nah, kemudian mengidentifikasi tajwid, hukum bacaan. Di tabel seperti kelas 10 yaitu ditulis judulnya di atas identitasnya, mata pelajaran PAI, materi KD, materi taat aturan KD 3.1, kelas 11 desain grafis dan 11 RPL. Yang DG ya DG, yang RPL ya RPL. Semester gasal. Tugas mengidentifikasi hukum bacaan Quran surat An-Nisa ayat 59. Mencari hukum bacaan al. Di situ ada A ada dua, Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah. Yang kedua, mencari hukum bacaan Allah, itu hukum bacaannya apa? Nah, itu. Di situ ada berapa? Kalau tidak salah ada 5 dan 3. Allah ada 3, Al ada 5. Nah, itu di tabel nomor lafal hukum bacaan alasan. Yang dicari yang itu saja, perintahnya Al dan lafal Allah. Ya. Kemudian hari tanggal pas jam pembelajaran PAI, kemudian KKM-nya 78. Itu diingat-ingat. Nah, tadi ada 8 hukum bacaan yang dikeluarkan, 5 Al dan 3 Allah. Berarti ada 8. Cara menilainya, setiap item ada 2 skor. Skor hukum bacaan dan skor alasan. Berarti kalau 8 item ada 16 skor.
rumusnya. Rumus adalah jumlah skor yang benar dibagi jumlah skor maksimal kali 100. Contoh, jumlah skor yang benar adalah 16, dibagi skor maksimal adalah 16, 16 dibagi 16 kali 100 sama dengan 100. Ya, itu dikerjakan, silakan di lembar kerja, kemudian di-share. Atau nanti kalau sudah ada yang masukkan ke soal yang ada di apa itu namanya, yaitu nanti Bu Saidah akan mohon petunjuk kepada teman-teman yang lain, teman-teman guru yang lain. Kemudian kerjasamanya adalah untuk BTA, kerjasamanya untuk tajwid, kerjasamanya dengan BTA Pak Joni. Jadi nanti Pak Joni juga memerintahkan ini yang dinilai ini. Jadi mengerjakan satu untuk nilai BTA dan nilainya Bu Saidah. Kemudian nanti soal-soal yang lainnya tentang taat pada aturannya itu kerjasamanya dengan PKN. Kalau yang diulang Bu Uni ya dengan Bu Uni, yang diulang Bu Sumiati ya dengan Bu Sumiati. Demikian ya anak-anak. Semoga KPM yang pertama ini perdana membawa berkah. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.